Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, kembali kami menyapa di acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Yang mana pada episode kali ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan seputar muamalah. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu untuk kita bersama. Dan kami pun tak lupa mengajak para pemirsa sekalian untuk senantiasa mendukung, mensupport channel dakwah ini agar senantiasa kebaikannya dirasakan oleh orang banyak dengan cara like, share, and subscribe. Ya. Baiklah, sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Ya, pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Amin, ya, asal Bogor, yang menanyakan terkait hukum beras fidyah. Bolehkah beras fidyah digunakan untuk acara baksos sembako gratis seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Terima kasih pertanyaan dari Pak Amin Bogor tentang beras fidyah bisakah digunakan untuk baksos, kegiatan baksos, ya, bakti sosial. Beras fidyah ini terkait dengan puasa, amalan puasa yang tidak dapat ditunaikan karena uzur syar'i, seperti orang sudah tidak mungkin berpuasa karena usia atau tidak bisa berpuasa karena sakit, ya. Pokoknya termasuk kategori alladzina yutiqunahu dalam istilah Al-Qur'an itu. Orang yang ya sangat berat kalau menunaikan puasa itu berat, ya. Nah, sedangkan syariat itu kan kalau sesuatu itu berat dan tidak mampu dilaksanakan itu ada keringanan, ya. Di antaranya adalah fafidyatun ta'amu miskin. Maka bayarlah fidyah dengan membayar ta'am, makanan, ya, bagi fakir miskin, ya. Nah, terkumpullah, ya, beras fidyah, makanan untuk fidyah itu, ya, bisa beras, bisa satu porsi makanan lengkap, itu bagusnya demikian. To'am berarti satu box lengkap makanan dengan lauk pauknya, tergantung kebiasaan standar orang yang bersangkutan. Kalau makan biasanya itu ya selain nasi ada lauk pauk, ada juga buah begitu, ya, tentu dengan aqua satu, ya kan. Nah, itulah yang diberikan, itukah fidyah to'am. Jadi to'am yang jahiz, yang siap disajikan, ya. Nah, kalau berupa to'am itu akan lebih bagus, ya kan, sehingga penerimanya itu kan tidak repot-repot harus menyediakan, mencari, memasak, gitu kan. Nah, bolehkah ini disalurkan untuk baksos? Nah, apakah makanan-makanan itu disalurkannya untuk baksos? Asal baksosnya ini tentu sasarannya miskin. Nah, itu, ya kan. Sebab fidyah itu jelas, itu secara letterlet untuk miskin. Nah, baksos ini ya jangan terlalu lebar, tapi ya dibatasi saja untuk kalangan miskin. Saya kira mereka bagian daripada masyarakat, bagian daripada kepentingan sosial. Itu bisa, asal tentu dibatasi untuk mereka yang termasuk kategori
miskin. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nazuli asal dari Kayen, ya, yang menanyakan terkait lebih utama manakah sedekah jariah ke masjid yang sedang melakukan pembangunan ataukah ke saudara yang kekurangan? Insya Allah ke saudara yang memang ya kekurangan itu mendapatkan prioritas, di ayat itu disebutkan wabidzil qurba, ya kan, wal yatama wal masakin wabnas sabil wa fir riqab. Jadi dzil qurba ini kerabat, ya, yang tentu saja kerabat plus dia miskin, ya. Sehingga ada dua nilai bantuan di situ, yaitu nilai qorobah as-silah, ya. Jadi nilai silaturahim, ya. Yang kedua adalah nilai tentu sedekah itu sendiri, ya. Karena sedekah kan kepada mereka yang memerlukan. Berarti kan 2 poin, ya. Nilai silah karena diberikan kepada saudara, jika akan lebih mengeratkan hubungan persaudaraan dengan sendirinya. Yang kedua nilai as-silah, nilai as-sadaqah, yaitu bantuan kepada mereka yang memerlukan, ya, itu. Jadi sedangkan ke masjid itu kan bukan juga sedekah. Kalau ke masjid itu kan ya bisa saja infak umum, bisa masuk sedekah, tapi kan lebih kategorinya umum, ya. Demikian. Jadi yang 2 poin tentu saja mendapatkan nilai lebih daripada yang hanya 1 poin. Itu demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya menanyakan terkait hukum MGM ataupun member get member. Apakah dibenarkan dalam muamalah syariah? Ya. Ilustrasinya seperti apakah dikategorikan MGM? Jadi ada perusahaan yang menawarkan bisnis ke calon konsumen untuk menjadi distributor dan agen. Bila seorang distributor mereferensikan distributor baru, diberikan komisi sebesar 50%. Berikutnya agen referensi, agen komisi repelar sebanyak 50% juga. Bisnisnya bisnis kurir ataupun ekspedisi. Ada juga komisi dari transaksi konsumen yang menggunakan jasa kurir ini. Info yang saya dapatkan, fee ataupun komisi referral 50% itu dari penjualan sistem mereka buat dengan menggabungkan banyak kurir ataupun multi kurir. Ya, seperti itu gambarannya. Ya, ini kan bagaimana memperluas jejaring, ya, dalam menjual suatu produk, ya kan. Nah, tentu dijual langsung oleh yang bersangkutan ini kan tidak efektif, maka dibuatlah satu cara, yaitu membuka peluang untuk musawwik, ya, penawar atau pemasar, ya, pemasar. Nah, supaya lebih banyak lagi, pemasar juga dikategorikan, ada pemasar agen, ada pemasar murni, kan begitu, ya. Distributor. Ya. Bisa juga diperlebar lagi distributor A, B dan seterusnya. Intinya, bolehkah kan untuk mentauzim, mendagangkan produk kita itu, membuat jejaring distributor? Boleh, tentu saja, ya kan. Lalu kepada distributor, ya, karena mereka ada jasa, ya, dijanjikan apakah uang tunai, boleh saja, ya. Setiap distributor diberikan, ya, uang lelah sekian, itu boleh. Atau muqabil, imbalannya itu tidak uang tetapi diskon, ya kan. Jadi harga barang A itu sekian, normalnya, ya, kemudian didiskon, ya, untuk agen atau distributor agen sekian, 50%, kemudian distributor berikutnya lagi sekian. Dari sisi boleh, iya kan. Tentu apakah ini akan memberatkan konsumen terakhir, nah itu lain persoalan. Karena dengan didiskon itu kan berarti
harga normal itu dinaikkan dulu kan, sesungguhnya naik gitu. Tapi untuk kesannya murah, ya didiskon. Diskon 50%. Sebab tidak ada orang ya penjual ingin rugi kan. Ini harga awal modal barang itu misalnya 100. Ya, tentu dia akan berharap untuk bisa untung 100 plus ya kan. Dari mana dia akan memberikan diskon persentase tertentu 5%, apalagi 50%. Tidak mungkin dari koceknya, tidak mungkin ya kan, berarti kan dilambungkan dulu ya kan, seperti diskon-diskon di toko besar kan begitu, naik dulu kalau poin ini diskon. Ya kenapa harus didiskon? Langsung saja bahwa harga item ini ada sekian gitu, murah kan begitu. Nah inilah untuk kesan murah seolah-olah diskon gitu kan. Oke lah, itu janji ya. Tapi janji itu harus ditepati ya kan. Kalau memang diskon, berarti kalau mengambil item A tertulisnya 100, dia harus diberikan diskon sekian. Sekian persen. Nah, biasanya kan diskon itu atas suatu jasa ya kan. Ini belum apa-apa orang begitu pegang barang itu sudah diskon. Memang inilah permainan ya. Taruhlah itu memang seperti itu, tapi yang penting ya janji seseorang, komitmen seseorang itu harus ditunaikan. Nah, gitu kan, itu boleh dan harus ditunaikan. Dan tidak boleh ala hisab al-mushtari, ya, tidak boleh dengan membebani pembeli. Ya, kan diskon-diskon numpuk akhirnya harganya jadi melambung. Al-mughalah itu ya memasang harga yang tinggi, mahal, itu tidak boleh ya. Tidak boleh ya kan. Ada dalam hadis kan, harga itu harus diserahkan pada mekanisme pasar ya kan. Innallaha wal musa'ir, ya Allah lah disebut di sini ya, mekanisme pasar itu tidak atas masuknya ya salah satu pihak pembeli atau penjual, tapi ini memang mekanisme pasar itulah yang menentukan si'ar. Innallaha wal musa'ir, begitu ya dalam hadisnya. Oleh karenanya dulu Rasulullah juga menolak untuk ya Rasulullah sa'ir lana, sebab di Madinah ini harga tidak normal ya, supaya normal tolong ditetapkan saja ya. Rasulullah menolak, tidak ya, innallaha musa'ir, ya tidak intervensi walaupun beliau sebagai pemegang otoritas ya, biarlah begitu, itu terjadi dari mekanisme pasar. Itu artinya untuk menghindari eksploitasi terhadap calon pembeli ya. Makanya tadi diskon-diskon itu ya boleh saja, tapi jangan sampai membebani ya para pembeli kan begitu, apalagi dengan berpura-pura begitu manipulasi diskon. Sesungguhnya itu kan permainan tas'ir, itu tentu saja tidak dibenarkan. Pertanyaan berikutnya datang dari Abu Pawas asal Medan yang menanyakan terkait maraknya bisnis emas yang berukuran kecil. Ada emas mini gold, IO gold, ya, dan lain-lain. Alur distribusinya juga secara konvensional, ada cabang, agen, reseller, dan konsumen. Pastinya harganya berbeda-beda, harga jual cabang ke agen dan ke konsumen. Ya. Pertanyaan yang pertama, bila ada seorang agen emas ini membuat arisan emas kepada konsumennya, ya, emas yang kecil-kecil tadi, apakah dibolehkan dengan harga konsumen? Sementara si agen pastinya dapat selisih untung karena emas itu dibeli dulu ke cabang dengan harga agennya. Apakah ini riba atau tidak? Dan yang kedua, bila si agen ini menjadi ketua arisan dan mengajak sesama teman agennya buat arisan emas, apakah si ketua arisan ini menggunakan harga emas dengan harga agen atau boleh dengan harga reseller atau konsumen? Apakah ini boleh ataukah riba seperti itu? Ya, pertanyaannya berlapis-lapis ya. Iya, kalau saya tanya, ya antum paham nggak
pertanyaannya, kan berbelit-belit seperti itu. Oke, ya saya ingin tahrirul masalah, diposisikan apa sih masalahnya. Jadi soal emas, ya. Nah, kecil besar atau apapun. Nah, emas itu ya apakah sebagai ain benda yang yuba'u wa yushtaro, bisa diperjualbelikan seperti benda-benda yang lainnya, ya kan? Nah, ataukah emas itu standar harga, ya, nakdun sebutnya kan. Kalau standar harga itu kan diperlakukan sebagai uang. Nah, begitu. Apakah ya demikian? Nah, kalau disepakati oleh para pihak ini adalah ain, yaitu sebagai barang yang diperjualbelikan. Nah, berarti iya, emas sebagai fisik biasa, apakah kecil, besar, lempengan atau bagaimana, kan seperti itu. Dijual yang ini, yang potongan ini, iya, bisa pakai graman, bisa tidak, iya kan, kalau sudah ain, iya. Yang kecil ini sekian harganya, yang gede sekian, ya itu. Ya seperti hanya kita menjajakan barang-barang itu. Ya ini kebetulan emas, yang ini kebetulan misalnya batu apa, cincin, ya kan, itu juga ain. Nah itu, ya kan. Nah, kalau disepakati, oh ya diperlakukan ini ain. Baik, innamal bai'u antarodin, kaidahnya begitu. Jual beli itu atas kesepakatan, ridho sama ridho. Ya, ridho ya, ini adalah yang kecil-kecil ini sekian, ya kita perlakukan sebagai ain. Ya, oke. Nah, jadi itu demikian juga diposisikan, sehingga kalau ain dijual dari si A ke B misalnya 50, ya, yang kecil atau yang menengah atau yang besar. Yang B apakah sebagai agen atau apapun namanya, ya kan, tentu ingin mengutip keuntungan, dijual lagi 55, kan begitu. Berantai misalnya, apapun namanya, agen atau konsumen atau apa tadi istilahnya, ya kan, jadi 60, ya tentu itu adalah, iya, yang penting kan terbuka, ya, lalu ya menerimanya itu ridho, kan begitu. Dan tentu saja ini betul-betul barangnya itu ainnya emas, ya kan, tapi sebagai benda yang diperjualbelikan. Itu satu, ya, diposisikan dulu. Tapi kalau emas itu diposisikan sebagai nakdun, alat bayar, nah ini lain, ya kan. Oh, ini emas, berapa harganya yang ini? 1 gramnya misalnya 300.000 misalnya, ya kan. 300, berarti kan ini 300.000. Oke, kalau dijual nanti, ya ini harga sekarang 300.000. Kalau besok lusa, ya tentu saja harga besok lusa, ya kan, beda lagi. Itu harus bisi'ri yaumihi, harus dengan harga tunai. Begitu kan. Karena tentu harga emas ini mengikuti rating, ya, yang berlaku, ya kan. Tiap hari juga tentu saja ada naik, ada turun. Umumnya memang naik, walaupun pelan tapi memang trennya naik, ya kan. Mengikuti ya dolar misalnya atau valuta-valuta itu seperti itu. Nah, emas seiring tuh akan ngikutin. Jadi tidak pernah terjadi dolar itu turun begitu. Bisa saja emas naik sedikit, ya kan. So dia diposisikan sebagai alat tukar, maka dia seiring begitu kan, begitu ya. Nah, ini tergantung diposisikan, disepakati oleh para pihak itu ini sebagai benda ain atau sebagai nakdun, begitu, ya kan. Nah, kalau sudah jelas posisinya, ya silakan diperlakukan innamal bai' antarodin. Nah, dengan catatan kalau menjual beli emas yang nakdun, yang sebagai harga alat tukar standar nilai, yaitu harus berlaku kaidah tajanus dan takobud, ya kan. Maksudnya kalau tajanus itu harus sama emas, ya nanti dengan emas, begitu kan.
harus takobudu nakdan hari ini, ya. Dan tamasul harus sama kalau emas dengan emas, ya. Tapi kalau emas ya ditukar ya dengan perak, dengan berlian, dengan apa, bisa ya ada perbedaan di situ. Nah, di sini jadi tergantung memposisikan emas itu sebagai ain ataupun sebagai nakdun. Wallah. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nopi asal Palembang yang menanyakan, saya ikut bisnis di sebuah aplikasi yang mana saya dapat keuntungan 15% setiap bulan dalam bentuk koin. Modal yang masuk dibelikan koin lalu dimining dan menghasilkan koin lagi. Lalu diberikan ke kita sebagai investor. Koin yang kita dapat baru dijual ke rupiah. Itu termasuk halal ataukah haram? Itu kan koin itu sebagai badal aja. Dia jual beli tadi aplikasi, ya kan. Tentu aplikasi itu jasa, ya kan. Jasa itu tentu ada harganya. Mungkin makin dunia ini berkembang, ya harganya akan lebih tinggi. Ini sistem ini ya sekian, aplikasi ini sekian, ya, karena lebih canggih dan seterusnya kan. Nah, bisa dibayar dalam bentuk uang, ya kan? Bisa juga tidak dalam bentuk uang. Nah, sebagai pengganti uang aja apa? Misalnya pakai koin, misalnya pakai poin, bisa saja tidak koin tapi poin. Nah, ya, jadi nilai sekian itu 1 poin, nilai sekian 2 poin, dan bisa saja. Nah, sekarang pakai koin ya supaya ada fisiknya. Berarti keuntungan sekian itu 1 koin. Keuntungan berikutnya 2 koin, kan begitu ya. Nah, lalu tentu terkumpul tuh koinnya. Dan sudah disepakati 1 koin itu sama dengan sekian rupiah. Ya kan, terkumpullah 4-5 koin, kan begitu. Ya, pada waktunya dijual. Ya boleh tentu saja kan. Nah, itu yang penting ya tentu koin atau poin itu disepakati sebagai badal atau mukobil jasa, ya kan. Jasanya yaitu menjual aplikasi. Ya, mungkin di tempat yang lain aplikasi dijual dengan uang langsung, ya kan. Uangnya transfer langsung, bisa saja kan. Tapi di tempat yang lain tidak langsung pakai uang dan transfer, tapi biarlah pakai koin saja bisa. Yang lain tidak koin, tidak uang, tapi poin, ya bisa saja. Intinya kan sebagai penanda badal iwad atau si'r daripada jasa. Ya itu tuh. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hashim asal Indramayu. Ya, pertanyaannya, saat ini saya memiliki rumah dengan pembiayaan murabahah dengan bank syariah. Saya membutuhkan dana tunai, di mana pihak bank syariah menawarkan top up dengan akad MMQ, musyarakah mutanakisoh. Konon saya harus menjual porsi kepemilikan rumah sehingga saya mendapatkan dana tunai. Pertanyaan saya, jika saya setuju hal tersebut, maka apakah saya harus buyback, beli kembali porsi kepemilikan tersebut dengan tambahan margin, atau membeli dengan harga yang sama tetapi ada akad tambahan sewa ataupun ijarah yang berlaku sampai terselesaikan pengembalian dana top up tersebut, ya. Apakah hal tersebut sudah legal secara syar'i? Ini juga tidak simpel kan pertanyaannya, Pak Baliut, ya. Ada ya. Ada ini beberapa akad tuh, ya kan. Akad yang muta'addid al-uqud, ta'addud al-uqud lama banyak. Ini harus diposisikan masing-masing. Sebab tiap akad itu punya arkan dan punya syurut dan punya akibat, kan begitu. Tadi murabahah, oke. Murabahah untuk mendapatkan rumah. Dengan akad murabahah. Selesaikan dulu satu persatu. Jadi arkanul murabahah dan persyaratannya sudah terpenuhi. Berarti kan rumah ini asalnya harganya A
kan begitu ya, atas pesanan calon pembeli, ya calon pembeli butuh rumah, kan begitu ya. Lalu datang ke bank, tolong bank beli itu rumah gitu kan, ya terserah nanti harganya. Bisa juga harganya itu A, ya tapi saya kan tidak punya duit, nanti bank yang membeli kan, lalu dijual ke saya dengan margin keuntungan. Marginnya dibahas berapa, misalnya 10%, misalnya 15%, kan di situ berarti kan harganya itu A plus, ya kan, margin gitu, margin ya. Oke, jadi hak si nasabah. Terus si nasabah, nah ini butuh dana tunai untuk rehab misalnya rumah itu kan, supaya bagus ya. Udah jadi milik saya dengan akad murabahah, tapi ini kan perlu renovasi ya, nggak ada duit lagi kan, ya ke bank yang bersangkutan. Bagaimana ya, silakan, tapi akadnya apa ya, top up disebutnya. Top up itu dia sudah punya kewajiban 100, misalnya 100 juta. Nah karena butuh ini untuk reno dan lain-lain, kira-kira biayanya itu 30 juta. Ini butuh 30 lagi, udah naikkan saja 30. Nah, gitu, itu namanya top up. Nah, itu top up. Nah, posisikan dulu. Kan bank syariah itu pantangan itu mengeluarkan uang. Iya, kecuali kalau qardon hasanah. Kan begitu. Ini uang nih, ya, tapi qardon hasanah nanti kembalikan. Begitu. Tapi tidak akan ada perbankan syariah yang tidak punya untung ya kan, masa 30 juta nol kan ya. Itu paling kan diputer akadnya apa nih ya, untuk mendapatkan 30 juta bagi si nasabah yang tadi sudah punya kewajiban 100 juta untuk rumahnya itu kan. Ini 30 juta apa kan begitu. Nah disinilah harus hati-hati dalam ya mengawasi kesyariahan perbankan itu, atas nama apa, ya kan. Nah bisa saja dapat 30 juta dengan akad murabahah lagi, bisa saja ya. Misalnya ini untuk keperluan renovasi ini kan butuh pasi dan lain-lain ya kan. Iya, itu dengan akad murabahah itu dibeli itu oleh bank, si calon nasabah mengajukan kebutuhan RAB sekian ya kan, 25 juta, dengan tukang itu jadi 30 juta misalnya. Nah ini ini lalu kata bank, dengan harga ini saya jual ke Anda 35 atau berapa plak, itu kan berarti murabahah lagi ya. Nah jadi asal dengan akad baru begitu kan, walaupun dengan murabahah yang sama boleh saja. Jadi bisa saja si A udah dapat rumah dengan murabahah pertama, lalu tambah lagi untuk memperlebar itu renovasi dengan murabahah kedua, bisa saja, iya kan, bisa saja. Itu atau tadi ya intinya kan dapat duit tuh untuk renovasi atau untuk apapun ya kan. Nah, itu bisa dengan cuma tidak boleh dengan sendirinya murabahah pertama itu naik, tidak ya kan. Kalau sudah disepakati akadnya dan harganya itu tidak boleh berubah kalau dalam murabahah, ya kan, tidak boleh berubah. Cicilannya ya segitu gitu kan. Nah itu harus tetap ya. Nah tapi tadi ada keperluan top up ya, harus tentu akad yang lain gitu tuh kan. Nah itu jalan keluarnya seperti itu ya kan ya. Jadi tidak ditumpuk, kan si nasabah itu punya utang lah ya, karena kewajiban membayar 100 juta itu kan. Nanti ya tambah aja lah 30, nanti jadi utang tambah utang. Nah itu yang tidak boleh ya kan, apalagi membengkak utangnya.
dengan diperpanjang waktunya plus, berarti kan ada penambahan utang sebagai imbalan penangguhan. Nah, itu yang tidak boleh, kan begitu, ya kan. Nah, demikian. Jadi ini tentu harus dibahas dengan Dewan Pengawas Syariahnya kalau mau memberikan solusi, ya kan. Tapi solusi yang syar'i, kan begitu ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rora asal Probolinggo. Yang menanyakan, apakah cashback berupa koin lalu diuangkan termasuk riba? Seperti saya memiliki koin lalu ada orang yang ingin belanja menggunakan aplikasi saya, kemudian saya tukar dengan koin saya pribadi, otomatis uang orang itu ada di akun saya sesuai dengan koin yang saya tukarkan. Apakah diperbolehkan? Ya, itu mirip. Itu cashback itu kan diskon sesungguhnya. Iya, diskon. Iya, diskon cuma belakangan, kan begitu. Ya, kalau tadi diskon itu kan di depan. Ya, ya. Atau diskonnya kalau ya pakai ini apa namanya, dapat poin. Ya, si Umi sering begitu. Oh, ini dapat lumayan nih poinnya. Itu sesungguhnya diskon. Ya kan, diskon dikumpulin. Oh, sudah dapat nih sekian poin, jumlah menjadi sekian rupiah, lumayan. Boleh itu kan. Jadi diskon dikumpulkan, item ini dapat diskon sekian, item ini dapat diskon sekian. Makin gede tentu saja dikasih ke orang boleh koin tersebut? Boleh, karena itu kan jadi hak. Nah, koin itu kan perlambang nih. Apakah sobekan kertas atau apapun, kan begitu ya. Ini nih, tuh ya kayak kartu masuk ya, mau kemana kan begitu. Ini sudah dapat nih apa namanya, kartunya atau apa tiketnya sudah, per tiket itu sekian, mungkin berbeda kelas. Ya, kelas biasa sekian kan, mungkin kelas berikutnya lebih mahal, diberikan ke yang lain boleh tuh kan. Ya, itu jadi itu sebagai pengganti uang kalau itu disepakati oleh para pihak. Jangan sampai dia mengaku bahwa ini bisa masuk dengan tiket ini, ya ternyata tidak diterima. Gitu. Iya, jadi di situ antarodin itu berlaku di situ kan. Inamal bai' antarodin. Jadi menjual jasa dalam hal ini misalnya wisata atau apa, ya kan? Ya, dengan tadi aplikasi dengan apa kan, tapi dilambangkan dengan poin, dengan koin, dengan uang, itu kan metode saja, tapi harus disepakati, ya kan. Nah, ini kan antara para pihak, ya sudah kesepakatannya para pihak saja. Tapi kalau ada unsur uang di situ, nah ada negara, karena uang itu kan harus ya legal menurut negara. Kalau uang-uangan misalnya kan, antar mereka boleh, kayak poin dan lain-lain kan uang-uangan tuh, ya kan, berfungsi sebagai uang. Tapi kalau untuk orang lain, ini nih sekian nih ya, akan ditolak jelas. Kalau memaksakan akan bisa ditangkap oleh kepolisian, kan begitu. Kalau sudah melibatkan ya negara, ya. Jadi kalau antara para pihak kan tidak melibatkan negara tuh, ya udah, kalau sepakat kan begitu. Ya, misalnya AC dengan konsumennya itu kan para pihak yang, ya udah bisa. Tapi kalau dari AC ini udah dapat poin ke matahari misalnya, ini ya nggak bisa kan itu. Sebab ini bukan uang yang memang punya legalitas gitu kan. Kalau tentu saja begitu bisa bermasalah secara hukum kan. Begitu. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Kodi, ya, yang menanyakan, apa hukum kita membeli barang dari penjual yang menjual barangnya tertulis harga promo untuk donasi, tapi setelah kita beli kita jual kembali tidak untuk donasi, apakah diperbolehkan? Ini harganya harga promo loh. Iya, ini memang harganya sekian nih, tapi ditulis ini harga promo, berarti kan diskon dalam bahasa lain kan. Ini diskon ini, ya. Karena promo supaya banyak yang tertarik, ya harganya sekian. Berarti kan
sesudah dikurangi, ya kan, dari 100 misalnya harga promonya 90 misalnya. Terus apa itu? Terus kita jual, tapi ini promonya diperuntukkan untuk donasi. Untuk donasi boleh, donasi untuk Korban yatim, korban banjir. banjir, korban tanah Tapi dia longsor. beli tapi dijual lagi. Bukan untuk donasi. Dibeli oleh yang lain. Orang yang lain, tapi bukan untuk donasi. Bukan untuk donasi. Untuk pribadi. Untuk pribadi. Kalau sudah menjadi hak milik, ya, ya, apakah promo atau tidak promo, udah. Ini mumpung promo saya beli deh, gitu kan. Ini milik saya. Lalu ya tidak disalurkan untuk donasi. Ya untuk saya kan boleh. Kecuali disyaratkan mungkin kalau untuk donasi disyaratkan. Ya kan, itu kan persoalan moral. Iltizam, komitmen itu menjadi sesuatu yang harus ditunaikan, ya kan. Jadi permasalahannya persyaratannya itu. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Surya, asal dari Depok, ya. Apakah dengan adanya LPS akan mengubah status akad mudorobah antara sohibul mal dan mudorib menjadi akad qard? Mudorobah itu bahasa lainnya, istilah lainnya kan kirod. Nah, kirod atau mudorobah. Muqaradah atau mudorobah. Ada lagi tentu saja akad qard. Kalau qard kan mudayana, pinjam meminjam. Nah, tentu beda karakteristiknya, ya. Kalau kirod atau muqaradah itu menitipkan, ya, menyerahkan, mempercayakan sejumlah modal kepada seseorang. Seseorang itu punya kapabilitas, punya kredibilitas untuk mengelola modal ini, kan, sesuai dengan keahliannya. Nah, dialah sebagai manajer atau pengelola modal, itu disebut mudorib, ya kan. Yang menyerahkan modal disebut sohibul mal, ya begitulah. Jadi antara pemodal dan pengelola modal intinya itulah kirod. Apakah kirod ini bisa jadi qard? Ya berarti kan merubah akad itu. Ini bubar dulu nih, ya, yang ini sudah ya selesai ya. Akad qard itu batal misalnya, kita tidak jadi, ya itu bisa saja. Antara dua belah pihak itu antarodin kok, ya kan. Sekarang misalnya ini kirod untuk 1 tahun atau 5 tahun, dipercepat akhirnya ini karena ada ya perkembangan COVID dan lain-lain, situasi ekonomi lesu, ya kan, kurang prospek, jadi dipercepat saja. Udah 2 tahun ya kita tutup, boleh. Nah yang penting ketika tutup buku, ya tentu persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Iya, tentu berapa itu nisbah keuntungan antara si sohibul mal dengan mudorib, itu harus ditunaikan, ya kan. Nah itu jadi bisa. Lalu kalau misalnya ternyata beruntung, ya, tapi si mudorib kan dana itu ada di mudorib sekarang, ya. Dia berkewajiban mengembalikan itu rupiah misalnya, kan, plus keuntungan. Setelah dihitung-hitung ada keuntungan, walaupun COVID tapi ada keuntungan. Berarti si mudorib itu punya tanggungan atau liability, tanggungan, ya, zimmah, ya, rupiah, plus, taruhlah plus itu menjadi 120 juta, taruhlah, kan begitu. Nah ya, minta maaf ini sehubungan COVID, ya saya ya harus ini, harus itu, dan seterusnya, banyak lah jadi. Lalu intinya tidak bisa bayar yang 120 juta itu, kan begitu. Ya keseluruhannya jadi qard, ya bisa kalau setuju, kan. Kalau itu asal setuju saja, yang mukridnya boleh, ya berapa tahun ya boleh, atau ya jangan seluruhnya, ya separuhnya misalnya, yuk kembalikanlah ya dengan uang cash, ya setengahnya, berarti 60 juta, yang 60 ya maklum lah. Oke, itu qard, jadi bisa itu, ya. Jadi namanya itu merubah atau mengganti akad itu, ya. Dalam perbankan juga, ya, kalau macet itu ada
restrukturisasi namanya. Nah, salah satu bentuk restrukturisasi itu ya mengganti akad supaya ya keluar dari kesulitan gitu. Agar dengan tadi dirubah akadnya kan ada kelonggaran tuh. Nah, jadi orang bisa bernafas, ada waktu, begitu, ada jeda, begitu. Jazakumullah khair. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan seputar muamalah yang sangat menarik ini ya, udah banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Untuk itu kita break terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.